wabarakatuh. Syekhna muallimina. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Asyiratus Syafi'iyah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Fathul Mu'in. Pembahasan kita sudah sampai pada fardu atau rukun-rukunnya sholat, di mana yang terakhir sudah kita baca yaitu tentang rukunnya sholat qiraatul Fatihah atau membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu hukumnya fardu wajib dalam sholat karena dia rukun. Setiap rakaat harus ada Fatihahnya. Setiap rakaat Fatihah yang dibaca itu harus memenuhi syarat. Di antaranya yang sudah pernah kita bahas kemarin, syarat Fatihah itu harus mengeluarkan hak-hak makharijul hurufnya, harus benar. Kemudian juga tasdidnya harus dijaga, karena tasdid itu huruf double. Tasdid itu 2 huruf, kalau kita kurang tasdidnya, kurang ditekan, maka berarti kita mengucapkan 1 huruf. Ar-Rahmanir-Rahim harusnya tasdid, kita bacanya nggak pakai Ar-Rahmanir-Rahim, berarti rohnya kurang itu. Tasdidnya harus dijaga. Demikian juga yang harus dijaga yaitu mualah atau sambung menyambung antar kalimah-kalimah atau kata-kata yang ada dalam Fatihah. Biasanya antar ayat ini harus mualah, harus sambung menyambung. Boleh sekedar berhenti, tidak sambung menyambung, itu hanya sekedar untuk mengambil nafas misalnya, atau karena kecapean atau karena ngos-ngosan. Ibarahnya di sini, takbirnya di sini, yaitu dalam Fathul Mu'in ansaktatit tanafus wal ayn, ya ansaktatit tanafusi wal ayn, awil aji al-ayn itu adalah ngos-ngosan. Boleh, itu masih tetap dianggap sebagai mualah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boleh, atau satu ayat waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, boleh. Itu tetap mualah yang seperti itu, walaupun diputus dengan nafas atau diputus dengan ngos-ngosan tadi yang saya sebut al-ain. Di sini takbirnya adalah al-ain, maka tetap dianggap mualah sah. Yang menjadi Fatihahnya itu harus diulang itu kalau terpisah antara kalimah-kalimah atau antara ayat-ayat Fatihah dengan zikir luar atau zikir yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ada orang baru sampai maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, haji, alhamdulillah. Di alhamdulillah sendiri, alhamdulillah, ulang lagi dari awal. Karena alhamdulillahnya dia saat bersin, ini adalah zikir yang gak ada hubungannya dengan sholat. Apalagi jawabin orang yang bersin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ada temennya belum mulai sholat dia bersin, alhamdulillah, dijawab yarhamukallah, bisa batal. Karena yarhamukallah itu artinya engkau dirahmati oleh Allah, semoga Allah merahmatimu. Lagi ngomong sama Allah, tahu-tahu berpaling ngomong atau mengucap pada orang yang lagi bersin, mudah-mudahan engkau disayangin sama Allah. Nah, ini bisa menyebabkan batalnya juga. Adapun zikir-zikir yang kaitannya
jelas dengan sholat, maka tidak membatalkan. Seperti aminnya makmum, dengan aminnya makmum mengamini imam, atau sujudnya makmum, karena kemarin sudah terbahas sujudnya makmum karena imam membaca ayat sajdah. Ini tidak memutus mualah. Imam baca waladhdallin sampai waladhdallin, makmum lagi ar-rahmanir rahim, imam waladhdallin, itu makmum amin itu dulu boleh langsung, habis ar-rahmanir rahim langsung maliki yaumiddin, nggak perlu diulang, karena ini tidak memutus mualah atau sambung nyambungnya Fatihah. Kenapa tidak memutus? Karena ada hubungannya, zikir aminnya ini hubungannya dengan imam, dengan sholat dia. Ada makmum baru sampai pertengahan Fatihah, baru sampai maliki yaumiddin, tiba-tiba imam baca ayat sajdah, turun imam, turun sujud, Allahu Akbar, sajada wajhiyal ladzi khalaqahu, dan seterusnya. Itu makmum ikut dia sujud tilawah. Maka nanti bangun ke atas, imam bangun, kemudian dia bangun, imam melanjutkan baca ayat sajdah selanjutnya ayat berikutnya, maka makmum langsung habis iyyaka na'budu ya dia langsung ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, enggak perlu diulang, karena zikirnya ini ada hubungannya dengan sholat, yaitu dengan ikut kepada imam dalam sujud tilawahnya imam. Doa juga demikian, doanya imam, sujudnya imam, itu ada hubungannya. Begitu juga terakhir yang paling kita baca itu, begitu juga ketika ada zikir-zikir dalam Al-Quran, ada nama-nama Nabi dalam Al-Quran, suhufi Ibrahim wa Musa misalnya alaihi salam, atau bahkan nama Nabi Muhammad, itu juga tidak memutus mualah, tidak memutus sambung nyambung. Walaupun terakhir yang paling kita baca tidak disunnahkan ketika ada nama Nabi Muhammad di Al-Quran, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengucapkan itu tidak disunahkan, kita mengucapkan salawat kalau mendengar nama Nabi Muhammad. Ini kaul yang dikutip dalam Fathul Mu'in. Dalam pendapat lain di Anah itu disebutkan tetap ada satu kaul yang mengatakan boleh ketika ada ayat menyebutkan nama Nabi Muhammad atau menyebutkan nama nabi-nabi lain, boleh kita disunnahkan. Jadi larangannya di sini bukannya makruh, tidak disunnahkan gitu ya. Tapi ada kaul yang mengatakan disunnahkan, kalau mendengar nama Nabi Muhammad di Al-Quran disunnahkan kita baca salawat sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama nabi lain juga demikian. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, kita mengucapkan salam disunnahkan. Bagaimana ketika kita lagi baca Fatihah, kemudian mendengar nama Nabi disebut, imam menyebut nama Nabi Muhammad, ini juga menurut kaul yang kedua tetap disunahkan, boleh dan tidak memutus mualah. Syaratnya saudara, baca selawatnya harus sallallahu ala Muhammad. Itu. Jangan Allahumma sholli ala Muhammad setia. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu berarti masuk rukun qauli. Masuknya ada di tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitu didengar, kita mendengar nama Nabi disebutkan oleh imam, disunnahkan kita baca salawat sallallahu ala Muhammad, lafaz salawat. Jangan Allahumma sholli ala Muhammad, karena nanti masuk ke dalam rukun qauli, itu bisa memutus, karena dia tumpang tindih antara rukun Fatihah, tahu-tahu dia rukun qauli, harus ngulang kalau gitu. Harus ngulang Bismillahirrahmanirrahim lagi, Alhamdulillahirabbil alamin, awal Fatihah lagi. Maka zikir-zikir yang ada hubungannya dengan sholat seperti mengamini imam, kemudian sujudnya imam dan lain sebagainya yang memang ada hubungannya, maka tidak membatalkan mualah atau sambung menyambungnya Fatihah, sehingga seorang makmum tidak perlu ulang dari awal. Dilanjutin aja ayat berikutnya kalau memang terpisahnya dengan zikir yang ada hubungannya dengan sholatnya imam. Nah, berikut ini juga tidak perlu mengulang seorang makmum apabila dia melakukan hal berikut ini. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin. Wala bi fathin alaihi ayil imami idza tawaqqafa fiha bi qasdil qiraati.
Wala bi fathin alaihi, ini atofnya kepada wala yu'idu al-fatihata bi fathin. Tidak juga sebab mengingatkan alaihi atas imam, ayil imami atas imam. Tidak juga perlu mengulang Fatihah sebab mengingatkan imam idza tawaqqafa fiha, ketika tawakuf atau berhenti imam fiha dalam Fatihah, bi qasdil qiraati, dengan niat, dengan tujuan membaca, walau ma'al fathi, meskipun beserta mengingatkan. Fathun di sini mengingatkan. Wa mahalluhu kama qala syekhuna an sakata, dan tempatnya mengingatkan yang diperbolehkan itu kama qala syekhuna, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh guru kami. Kama qala syekhuna, sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh guru kami. Ini khabarnya, in sakata itu jika diam imamnya, wa illa, dan jika tidak, ayu illam yaskut, kalau imamnya tidak diam, qata'a al muwalata, maka telah memutus makmum akan mualah, akan sambung nyambung. Kita ingat hubungan antara imam dengan makmum itu memang ada ya dalam iqtida atau dalam sholat jamaah, itu memang kadang-kadang ada saut menyaut atau ada kekompakan harmoni. Waladhdallin, makmumnya amin, itu memang ada musik. Sampai-sampai kalau imam itu lupa bacaannya, maka makmum bisa mengingatkan. Imam lupa bacaannya, bacaan Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbillah. Balik lagi ke situ. Nah, makmum boleh Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin boleh. Makmum boleh, meskipun makmum saat itu juga lagi baca Fatihah juga. Ini dalam keadaan-keadaan yang memang jarang, karena sunnahnya seorang makmum kalau imam lagi baca Fatihah dengerin. Tapi ini enggak, dia ikut baca Fatihah juga. Imam ternyata lupa Ar-Rahmanir-Rahim, diam aja imam. Nah, boleh makmum Maliki Yaumiddin, boleh, itu sekedar mengingatkan sambil baca. Jadi makmum udah sampai situ juga. Makmum sudah sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Imam sampai situ berhenti, lupa. Diingatkan Ar-Rahmanir-Rahim, diingatkan Maliki Yaumiddin, maka bacaan makmum ini sambil baca biqasdil qiraah tadi dan juga sambil mengingatkan, maka tidak memutus mualah. Kalau tidak memutus mualah berarti sah itu makmum. Lanjut aja. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum tidak perlu mengulang dari bismillah lagi. Lah itu kan ngingetin imam, Ustaz. Ngingetin imam tapi bukan bacaan dia, meskipun itu mengingatkan imam, karena ada qasdil qiraah. Yang penting ada qasad atau ada maksud, ada tujuan untuk baca. Kita juga begitu, dalam mengingatkan imam harus ada niat baca, dan harus ada niat dzikir imam. Kalau kita hanya niat mengingatkan saja bisa batal sholat kita, karena kita tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi harus ada niat dzikir, subhanallah misalnya, niat dzikir. Atau tadi Malik Yaumiddin, niat baca Fatihah yang memang wajib untuk si makmum, dan juga niat ngingetin. Kalau seperti ini maka sah dan tidak perlu mengulang dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih mualah, masih sambung nyambung. Catatannya di sini, imamnya kalau memang benar-benar itu imam diem Ar-Rahmanir-Rahim, diem lama aja imam, memang lupa dia. Malik Yaumiddin kata makmumnya. Makmum memang lagi sampai Ar-Rahmanir-Rahim juga, maka sambung tetap, tidak perlu ulang dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kalau mengingatkannya bukan mengingatkan bacaan, tapi mengingatkan dengan subhanallah, ada di sini. Wa taqdimu nahwi subhanallah qabla al-fathi yaqta'uha 'alal aujah, dan mendahulukan lafaz
semacam lafaz subhanallah sebelum mengingatkan yaqta'uha itu bisa memutus qiraah, memutus bacaan Fatihah alal aujahi menurut kaul yang lebih unggul. Li'annahu hina idzin bi makna tanabbuhin, karena sesungguhnya orang yang mengingatkan atau makmum saat itu bi makna tanabbuhin adalah dengan maksud atau dengan makna mengingatkan. Gimana kalau enggak langsung Ar-Rahmanir-Rahim pakai subhanallah, makmum lagi baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, ingetin imam subhanallah maliki yaumiddin. Nah, yang begitu putus kalau niatnya, nah, karena didahului dengan subhanallah, karena sudah ada zikir lain, zikir yang memang tujuannya untuk mengingatkan imam. Mendingan gak usah pakai subhanallah kalau memang mengingatkan qiraat, langsung aja ayatnya. Kalau mengingatkan gerakan ya pakai subhanallah. Ingat niatnya sambil niat zikir dan ajil. Jangan semata-mata mengingatkan imam tapi niat zikir. Wa yu'idul Fatihata bitakhalluli sukutin tola. Dan mengulanglah si makmum akan Fatihah bitakhalluli sukutin tola, sebab menyela-nyelanya diam yang panjang fiha di dalam Fatihah. Bihaitsu zada ala saktatil istirahah, sekiranya melebihi diamnya istirahat bila udrin, tanpa udur, fihi ma di dalam takhallul dan juga dalam istirahat, min jahlin wa sahwin, yaitu seperti tidak tahu atau lupa. Falau kana bitakhallul dzikril ajnabi awis sukutit tawili sahwan, apabila ada takhallul dzikril ajnabi, yaitu berselangnya atau menyelaknya zikir luar dan diam yang panjang itu adalah sahwan au jahlan, karena lupa atau tidak tahu, au kana sukutu, atau ada diamnya itu litudzakkira ayati, litadakkuri ayatin aja, masdar aja, litadakkuri ayatin, untuk mengingatkan satu ayat, lam yadurra, maka tidaklah memberikan madarat, enggak apa-apa maksudnya. Kama law karrara bi ayatin minha, sebagaimana jika mengulang-ulang dia dalam satu ayat minha dari Fatihah, fi mahalliha, dalam di tempatnya, pada tempatnya ayat. Walau li ghairi udrin, meskipun dengan tanpa udzur. Au ada ila ma qara'ahu qablu, atau dia kembali kepada lafaz yang dibaca sebelumnya. Wastamarra al-aujah, dan terus berlangsung itu, wastamarra, dan terus berlangsung al-aujahi, menurut kaul yang lebih aujah atau lebih kuat, lebih kuat. Kalau seorang membaca Fatihah dan dia diamnya itu benar-benar lama banget, benar-benar lama, dan tanpa uzur, lupa juga dia nggak lupa. Begitu juga dia tahu kalau diam itu bisa memutus mualah, bisa memutus sambung menyambungi ayat, maka harus ulang. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Diam. Padahal dia tahu diam itu nggak boleh, harus sambung. Diam aja dia sadar dia lagi sholat, nggak lupa juga. Maka yang seperti ini harus ulang lagi. Ngomong ya, mikirin sendalnya. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, diam aja. Nah, kalau dia seperti itu harus ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, karena sudah terputus sambung nyambungnya antara ayat dengan ayat, sudah terputus dengan diam yang lama. Tapi kalau diamnya itu karena dia lupa atau karena dia tidak tahu, maka diperbolehkan, lam yadurra, maka tidak apa-apa. Emang nggak tahu, namanya dia nggak tahu, atau dia lupa, maka tidak apa-apa. Ini sebagaimana orang yang dengan zikir yang ada, zikir atau dengan ayat-ayat yang memang ada di Fatihah, tapi dia ulang-ulang terus. Sebenarnya habis Maliki yaumiddin apa tuh? Maliki yaumiddin, terus iya karena udah iya nasta'in. Harusnya kan sambungnya itu, tapi dia enggak, diulang-ulang terus. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin,
maliki yaumiddin. Meskipun itu seolah-olah ada zikir lain, seolah-olah ada ayat lain, tapi hakikatnya itu adalah ayat yang memang bagian dari Fatihah, maka boleh langsung iyyaka na'budu maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak termasuk pemisah yang menggugurkan mualah atau sambung menyambungnya Fatihah. Nah, far'un, berikut ini sebuah cabang pembahasan. Law syakka fi asna'il fatihati, jika ragu seseorang di pertengahan baca Fatihah, hal basmalah, apakah dia sudah membaca bismillah, fa atammaha, kemudian dia menyempurnakan Fatihah, tsumma dzakara annahu basmalah, kemudian dia ingat bahwa memang dia sudah membaca Fatihah, a'ada kullaha ala aujahi, maka dia harus mengulang kullaha akan semua Fatihah alal aujahi, atas kaul atau pendapat yang lebih aujah, yang lebih kuat. Kalau di pertengahan baca Fatihah kemudian seseorang lupa, seseorang kemudian di pertengahan muncul keraguan, udah tadi sudah basmalah atau belum ya? Gitu ya, sudah basmalah atau belum? Tadi saya udah bismillahirrahmanirrahim atau belum ya? Di tengah-tengah baca Fatihah nih. Kalau terjadi seperti itu, kemudian dia menyempurnakan Fatihahnya, padahal tadi masih dalam kadar ragu. Sampai maliki yaumiddin muncul keraguan, udah bismillah atau belum tadi ya? Masih ragu terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yakinnya udah walam dhalin. Oh iya udah. Nah, kalau yakinnya udah di walam dhalin, maka harus pulang. Karena di pertengahan tadi itu ada syak, ada ragu tadi. Ada ragu, maka dia harus mengulang. Ini menurut kaul yang aujah atau kaul yang lebih kuat. Adapun kaul yang ghair aujah, selain yang aujah, maka boleh lanjut aja karena dia yakinnya setelah waladhdallin, setelah sempurna Fatihah, dia baru yakin oh iya udah Fatihah. Tapi kalau sudah waladhdallin, dia yakin emang belum nih, harus ulang dari bismillahirrahmanirrahim karena dia yakin memang belum baca bismillah. Padahal bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Fatihah. Far'un wala athara li syakkin fi tarki harfin, dan tidak ada pengaruh, maksudnya tidak apa-apa, tidak berpengaruh, tidak ngefek li syakkin fi tarki harfin, untuk keraguan dalam meninggalkan satu huruf fa aktsara atau lebih minal fatihati dari Fatihah, wa ayatin atau ayat fa aktsara atau lebih minha dari Fatihah ba'da tamamiha, setelah sempurnanya Fatihah, ayil fatihati ay tamamil Fatihah, sempurnanya Fatihah. Lianna adh-dhahira hina idzin mudiyuha tammatan, karena yang zahir, yang nyata di situ terjadi pada saat yang demikian itu mudiyuha atau madiyuha adalah berlalunya atau lewatnya Fatihah tammatan secara sempurna. Kaidah ini berlaku juga untuk semua ibadah, berlaku juga untuk semua rukun-rukun dalam sebuah ibadah. Di pembahasan yang lalu, kalau kita ada ragu dalam wudhu kita, tadi tangan udah gue basuh atau belum ya? Tapi ragunya udah selesai, udah keluar dari ini ya, tempat wudhu, udah selesai, kaki udah selesai semua, kemudian mau sholat, tadi tangan udah atau belum ya? La athar, yang kayak begitu nggak ngefek, artinya udah biarin aja, karena udah selesai ibadahnya. Zahir yang dimaksud di sini memang kan nyatanya adalah selesai wudunya, udah sampai kaki, udah nyata, udah zahir. Maka yang zahir ini dia menangkan bahwasannya memang sudah selesai wudunya secara sempurna. Begitu juga saat kita membaca Fatihah, sudah selesai waladhdallin, kemudian muncul keraguan tadi bismillahirrahmanirrahim apa bismillahirrahmanirrahim ya,
pakai apa nun ya, padahal udah saya rotorin, nggak ngefek, nggak usah diulangin seperti itu. Atau bahkan bukan huruf, satu ayat dia muncul keraguan. Kalau sudah waladhdallin, amin, udah selesai, muncul keraguan. Tadi sudah Ar-Rahmanir Rahim, udah belum ya ayat kedua, muncul keraguan, maka tidak ngefek. Tidak ngefek. Ragu ya, syaratnya ragu. Muncul keraguan itu syaratnya memang ragu. Karena kalau ragu memang harus ditinggalkan dan menangkan yang zahirnya bahwa sudah selesai. Beda lagi kalau yakin. Kalau memang yakin, kalau dia sudah sampai yakin, iya yakin saya tadi belum Ar-Rahman tuh, harus ulang. Tapi kalau dia masih tingkat ragu, padahal sudah selesai ibadahnya, nggak usah diulang. Karena yang seperti itu harus dikalahkan syak atau keraguan dibandingkan dilawankan dengan yang zahir, maka keraguan itu harus dihilangkan. Yang zahir inilah yang meyakinkan. Zahirnya apa? Selesai waladhdallin, yakin, selesai, yakin. Nah sedangkan yang meragukan tinggal satu ayat masih ragu tadi, bener nggak ya, tinggal apa nggak ya, ragu. Maka al yakinu la yuzalu bisyaf. Yakin itu tidak bisa dikalahkan atau dihilangkan dengan keraguan. Ya udah yang zahir yakin, udah selesai Fatihah, selesai Fatihah, nggak perlu ngulang. Kalau muncul keraguan pada ayat atau huruf yang sudah selesai, munculnya keraguan, kita sudah sempurna membaca Fatihah. Nah dari tadi pembahasan kita Fatihah terus, karena memang yang syaratnya agak ketat itu ya Fatihah yang rukun. Kalau kita lupa atau keliru, salah, bukan di Fatihah, di ayat yang sudah kita baca setelah Fatihah, itu nggak apa-apa sholatnya, asal jangan disengaja. Kalaupun dia menyengaja, itu haram, tapi tidak membatalkan sholat karena tidak rukun, bukan rukunnya. Kalau sengaja memang dia mengubah ayat, dosa haram. Pembahasan ini dari awal karena memang Fatihah itu rukun dan syarat-syaratnya ketat untuk rukun ini. Wasta'nafa wujuban in syakka fihi qablahu. Wasta'nafa dan mengulanglah seseorang atau memulai ulang seseorang, mulai dari awal, wujuban halnya wajib, in syakka fihi jika dia ragu, fihi di dalam harf, dalam huruf, qablahu sebelum tamam, ay qablat tamam, ay tamamin sebelum selesainya Fatihah. Kama law syakka hal qira'aha awalan aula, hal al-qira'aha aula, sebagaimana jika ragu seseorang apakah sudah membaca ayat aula atau belum. Li'annal asla adamu qira'atiha, karena asal itu adalah al-adam, tidak adanya. Karena yang namanya asli, yang dasar itu adalah belum membaca atau tidak membacanya. Wakal Fatihati fi dzalika sairul arkan, dan itu sebagaimana Fatihah dalam hal keraguan, sairul arkani, dalam hal-hal yang meragukan tadi, sairul arkani segenap rukun-rukun. Falau syakka fi asli sujudi, jika ragu seseorang dalam dasarnya sujud, misalnya atabihi, maka dia harus mendatangkan, melaksanakan bihi dengan sujud. Au ba'dahu, atau setelahnya, setelah sujud. Fi nahwi wad'il yadi, dalam semisal meletakkan sujud, meletakkan tangan. Lam yalzamhu syai'un, maka tidak wajib akan orang yang ragu tadi apa syai'un, sesuatu. Titik sampai di situ. Jika keraguannya itu muncul sebelum sempurna membaca Fatihah, maka ulang, baik keraguannya huruf maupun keraguannya ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baru di pertengahan muncul keraguan tadi Ar-Rahmanir-Rahim, apa Ar-Rahmanir-Rahim ya? Muncul keraguan, maka ulang. Ista'nafa, maka dia harus mengulang. Ista'nafa di sini harus mengulang dari Bismillahirrahmanirrahim karena dianggap tidak mualah tadi. Kok harus ulang, beda sama yang tadi? Tadi ragunya muncul setelah selesai, maka nggak perlu ulang. Tapi kalau ragunya masih di pertengahan, ulang.
Begitu juga kalau ragu, udah baca ayat atau belum ya? Tadi udah baca Malik Yaumiddin atau belum ya? Ragunya muncul di pertengahan, maka ulang. Tapi kalau sudah selesai nggak perlu ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai situ ragu. Tadi Malik Yaumiddin udah apa belum ya? Nah, kalau ragunya muncul di pertengahan, ulang dari bismillah. Demikian juga semua rukun-rukun dalam salat, hadirin. Rukun dalam salat kaidahnya seperti ini. Pokoknya kalau keraguan muncul sesudah selesainya ibadah, maka nggak efek, nggak usah diulang. Tapi kalau di pertengahan ibadah, di pertengahan satu rukun misalnya munculnya, maka perlu diulang. Rukun-rukun dalam sholat antara lain sujud. Kita belum sampai meletakkan tangan, belum sampai duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, meletakkan tangan, belum sampai ke situ. Baru pengen ngangkat. Kemudian muncul keraguan, tadi sujudnya udah sempurna atau belum ya jidatnya. Balik, kalau gitu balik lagi, turun lagi. Tapi kalau udah Allahu Akbar, kalau udah Rabbighfirli warhamni, muncul lagi, tadi udah sempurna, lewatin aja, karena udah selesai sujudnya. Segenap rukun-rukun yang lain juga demikian. Kita dalam i'tidal misalnya, dalam i'tidal tadi kita ragu udah tumanina belum ya i'tidal kita, tapi kita udah sampai di sujud, udah lewatin aja, karena udah selesai rukunnya i'tidal lagi. Tapi kalau di pertengahan sami Allahu liman hamidah, baru pengen turun sami Allahu liman hamidah, baru pengen turun gitu, belum dekat ke batas ruku, baru pertengahan, belum dekat ke batas sujud, baru pertengahan muncul keraguan, udah tumanina belum ya, balik lagi tumaninahin i'tidalnya, karena adanya di pertengahan. Al aslu al adam, aslinya itu nggak ada. Kalau di pertengahan kaidahnya al aslu al adamu, asalnya segala sesuatu itu tidak ada. Udah tumanina apa belum ya? Belum. Kalau memang adanya keraguan di pertengahan. Tapi kalau udah lewat, ya udah lewat. Karena yang zahir itu harus dimenangkan dibanding keraguan. Falau syakka fi asli sujud, udah itu tadi ya. Walau qara'aha ghafilan, apa tuh? Fala, maka tidak. Walau qara'aha ghafilan fala, dan apabila dia membacanya karena lalai, fala, maka tidak usah pokoknya. Fa fatina inda siratil ladina, kemudian dia ingat ketika kata-kata siratal ladina, walam yatayaqqan, dan tidak yakin dia qiraataha akan membaca ayat, lazimahu istinafuha. Ini contoh yang tadi sudah kita bahas. Maka wajiblah dia mengulangi Fatihah, wajib tertibu, titik sampai di situ. Ini yang tadi sudah kita bahas. Ingatnya itu ketika siratal ladzina an'amta alaihim, sampai di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, udah iyyaka apa belum ya? Ulang kalau masih sampai di situ. Wa yajibu tertibu fil Fatihati, dan wajib apa tertib berurutan dalam Fatihah, biayatiha biha ala nadmiha, itu dengan cara mendatangkan seseorang akan Fatihah sesuai dengan susunannya Fatihah al-ma'rufi yang dikenal. La fit tasyahudi, tidak wajib tertib dalam tasyahud, malam yukhilla bil makna, selagi tidak merusak apa tertib bil makna akan maknanya tasyahud. Lakin yushtaratu fihi, tetapi disyaratkan di dalamnya, di dalam tasyahud. Kalau Fatihah kan fiha, ini fihi tasyahud. Disyaratkan apa, riayatu tasdidatiha, menjaga tasdidnya, tasdidatin menjaga tasdid, wa mualatin, dan juga mualah kal Fatihati, sebagaimana Fatihah. Wa man jahila jami'al Fatihah wa lam yumkinhu ta'allumuha qabla dhaiqil waqti, siapa orang yang tidak mengetahui keseluruhan Fatihah dan tidak mungkin mempelajari Fatihah sebelum sempitnya waktu, maksudnya udah keburu habis waktunya kalau belajar lagi, wala qiraatuha, dan juga tidak
mungkin membaca Fatihah fi nahwi mushafin, dalam semisal mushaf lazimahu qiraati sab'i ayatin. Ini pembahasannya lain. Wajiblah dia membaca ayat 7 ayat walau mutafarriqatin meskipun terpisah. La yanqusu hurufuha an hurufil Fatihah, yang tidak kurang huruf-hurufnya sab'a ayat an hurufil Fatihah, dari hurufnya Fatihah. Nanti dihitung hurufnya di sini. Bismillah itu berapa, mi'atun, wasitun, dan seterusnya hurufnya. Nah, berikut tartib mualah sambung nyambung. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, nyambung, nggak boleh bisa. Ar-Rahmanir Rahim, diem aja bengong, namanya nggak mualah. Walaupun dia Maliki Yaumiddin, tetap dia tidak mualah. Nah, ada pun tartib itu urut. Ar-Rahmanir Rahim, dia diem. Maliki Yaumiddin, urut itu tetap urut, cuma tidak sambung nyambung. Fatihah harus urut dan harus sambung nyambung. Dalam Fatihah wajib tartib sebagaimana susunan yang kita kenal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Harus urut, nggak boleh diubah, nggak boleh kemudian kita susunannya itu ya kita ubah, maka tidak sah, harus urut. Ini berlaku hanya untuk Fatihah, tidak untuk tasyahud. Hadirin rahimakumullah, rukun salat itu yang termasuk rukun qauli, Fatihah dan tasyahud. Tasyahud tidak wajib tartib, karena memang tasyahud itu susunannya macam-macam, beda sama Fatihah. Fatihah memang dari sananya ya Al-Quran, dan sudah awalnya bismillah pasti akhirnya waladhdallin, udah begitu aja susunannya, urutannya. Tapi kalau tasyahud beda-beda. Tasyahud yang kita baca itu sekarang tasyahudnya Sayyidina Umar, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu susunan tasyahud yang kita kenal dari Sayyidina Umar. Nah, kalau kemudian tidak urut, misalnya ada tasyahud yang bentuknya lain, itu diperbolehkan, tidak apa-apa, karena memang bentuknya nggak cuma satu. Ada tasyahud yang cuma begini, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu ada. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ada salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, tanpa alif lam. Jadi salamun nggak usah pakai alif lam, tapi cukup salamun. Ada yang seperti itu. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, nggak diulang asyadunya. Macam-macam tasyahud. Tasyahud tidak wajib urut sebagaimana urutan yang kita kenal sekarang. Yang kita kenal, yang kita hafal tasyahud itu mulai dari at-tahiyyat sampai 2 kalimat syahadat, itu satu bentuk tasyahud aja. Ada banyak bentuk lain tasyahud yang beragam. Kalau dia tidak urut sesuai dengan urutan yang kita tahu, ada urutan lain, boleh. Cuman tasdid harus tetap dijaga. Karena tasdid tadi saya katakan di awal, tasdid itu huruf double. Kalau dia kurang tasdid berarti ngurangin satu huruf. Tetap dia harus mengurangi, tetap dia harus menjaga tasdidnya. Dalam tasyahud tadi, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu boleh tanpa alif lam ta'lil. Tapi kalau dalam salam yang rukun, assalamualaikum wajib, nggak boleh bilang alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, nggak boleh, harus assalamualaikum. Nah, ada pun yang kita tasyahud boleh salam, tapi tasdid harus tetap dijaga. Nggak bunyi dia belnya. Oh, nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.